Tidak, saya tidak membutuhkan itu. Biarlah ini menjadi milik kalian. Kenapa Nyai Sari? Suatu saat, kalian akan merindukan kami. Kita sudah berjalan jauh ya Mas Evi ya, menuruni bukit tapi kita nggak menemukan apapun. Mas Evi cincinnya nggak dilepas kan? Enggak. Ya soalnya ini teman-teman ya, ini buat tameng kita kalau kita dapat serangan itu kita untuk saat ini kebal. Di sini tuh kebal teman-teman, kebal. Dan ini saya apa ini yang dinamakan Apa? air suci Mas Evi? Dia mengalir. Ini bukan air dari pegunungan, Pak. Ini air. Tapi airnya keruh ya, masa dari pegunungan keruh, ya kan? Kayaknya bukan lah, Pak. Yakin ini bukan? Air suci mengalir kemana-mana. Soalnya untuk membuang ini, darah ini yang menetes ini, itu harus dengan air suci teman-teman. Ini darahnya masih kelihatan nggak Mas Evi? Atau terlalu silau? Oh, dia masih jernih, Pak. Saya coba pakai ini ya. Coba tahu ini masuk dalam kategori air suci Mas Evi. Coba dulu. Oh iya Mas Evi, nggak mau hilang tuh, tuh, ya kan? Iya, tapi bukan. Oh iya teman-teman, ternyata nggak mau hilang. Lihat, sudah saya kosek-kosek kayak gini nggak mau hilang. Tuh, berarti ini bukan. Jadi benar, kita itu membersihkannya itu harus dengan air suci teman-teman. Nih darahnya masih ada, nggak mau hilang tuh, tuh, ya kan? Kalau ini air suci asli, ini pasti mudah ya Mas Evi ya. Iya. Oh ya benar, apa yang dikatakan oleh ini memang benar, harus dengan air suci. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Lihat, darahnya nggak bisa hilang. Iya. Ya, jadi kita harus gunakan air yang memang mungkin ya dikeramatkan di tempat ini. Jadi ini benar apa yang dikatakan Mas Evi, kalau ini tuh air pergunungan biasa. Ini ada alirannya ya Mas Evi ya. Jangan kita salah jalan lagi Mas Evi. Tapi kan Wang Since itu kita harus menuruni bukit ini kan. Iya. Udah kita jalan aja, siapa tahu kita menemukan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Apa itu?
Siapa dia Mas Evi? Enggak. Ini sebenarnya belum pernah kita jumpain. Agak berbeda ini ya. Hati-hati Mas Evi. Mas Evi, ada sesuatu yang menyala di bawahnya. Itu lihat tuh di bawahnya. Kelihatan nggak? Iya nih, Kak. Iya kan? Ini yang menyala nih, iya nih. Apa itu ya? Saya juga nggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asal. Kecil, Ustaz. Hati-hati Mas Evi. Takut ada serangan. Siapa kamu? Iya. Sinilah kita akan tunjukkan apa yang akan engkau cari. Apa? Saya mencari apa? Bukankah kamu sedang mencari air suci? Iya. Saya memang sedang mencarinya. Di mana? Apa? Saya nggak tahu. Engkau itu dari golongan baik atau jahat? Siapa kamu? Saya ditugaskan sebagai penjaga air suci ini. Oh, dia penjaga Mas Evi. Mas Evi, itu di bawah air loh Mas Evi. Iya, mana air? Iya, air berwarna kuning. Kuningnya itu menyala loh. Apa? Apakah ini airnya? Ya, air ini keluar dari sumber mata. Mata? Mata apa? Lihatlah baik-baik. Mata yang di tengah sumber air ini hanya menyala terus-menerus. Oh iya Mas Evi. Coba kesini Mas Evi lihat. Menyala loh Mas Evi. Iya, kayak kelihatan mata loh. Oh, Kelihatan kan? Tuh kan? Iya, Ustaz. Titik di tengah kan? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Mata apa sebenarnya ini? Kenapa bisa menyala? Matahari. Bagaimana bisa? Matahari mengeluarkan air. Bukanlah matahari yang mengeluarkan air, melainkan
air ini, menginginkan matahari supaya dia tidak membakar dunia ini. Matahari tidak hanya ada di alam semesta saja, karena jumlah matahari seluruhnya ada jutaan di alam yang dibuat oleh Tuhan kita. Jadi matahari tidak hanya satu. Ya, terus ini matahari apa? Ini adalah matahari di dunia kami. Namun, sejak beberapa abad yang lalu, matahari di dunia kami mau bersinar, dan dia ke dunia kalian. Sebab itu, kami membuat kurungan matahari ini dengan air yang tidak akan pernah habis untuk mendinginkan dia, supaya dunia yang kalian tempati tidak hancur terbakar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan matahari kalian? Kenapa bisa masuk ke dunia kami dan sampai didinginkan seperti ini? Apa yang terjadi? Matahari ini masuk ke dunia kalian sejak Sang Dewi lahir. Jadi pertanda apa itu? Kami sendiri tidak mengetahuinya. Yang jelas, kami hanya ingin dunia kalian selamat, dunia kami juga selamat. Oh, pantas. Dunia kalian selalu gelap. Jadi saya tidak akan pernah bisa melihat kalian ketika siang hari. Saya hanya bisa melihat kalian itu di malam hari. Maaf, saya di sini ingin mencari air suci. Di mana keberadaannya? Inilah air suci itu. Jadi air suci digunakan untuk menutup matahari. Air suci ini memang banyak sekali keunggulannya. Jadi gini, saya nggak sengaja mengendalikan seseorang atau makhluk dari kalian itu dengan ini, dan saya harus membersihkan ini supaya dia itu hilang pengaruhnya dari saya. Dan begitu pula saya di sini untuk mengambil itu, untuk menyelamatkan Sang Dewi dari pengaruh Raja Angkara Murka. Apakah saya boleh mengambil sedikit air itu untuk membantu perjalanan saya? Tentu saja. Itulah takdir. Jika Sang Dewi lahir dari terbenam
bersatu dengan dunia kalian. Ku menandakan bahwa manusialah harus menyelesaikan itu. Manusia yang harus menyelesaikan ini. Oh. Tapi saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan ini. Tapi saya akan berusaha sekuat saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kami selalu siap untuk membantumu. Kami ingin juga dunia kami tentram. Saya akan membantu kamu untuk menyempurnakan kemampuan yang kamu miliki. Bagaimana caranya? Cabutlah kerismu. Masukkanlah ke dalam air ini. Bismillah ya Mas Sufi ya. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu Mas Evi, tapi keris ini bereaksi Mas Evi. Saya juga nggak tahu. Oh. Kenapa keris ini harus dimasukkan ke air ini? Ketika keris itu dimasukkan ke air ini, keris itu akan benar-benar sempurna. Tidak seperti terdahulu. Sang Raja Angkara Murka ketika mengambil keris ini, dia bisa mengembalikan keris itu menjadi semi keris hitam. Itu menandakan keris ini hilang. Jadi ini ketika di tangan dia, ini malah akan menyerang dia berarti seperti itu. Ya, kamu memang manusia yang sangat cerdas. Oke. Ini boleh saya masukkan? Silahkan. Boleh, saya minta untuk membersihkan ini. Silahkan. Tapi janganlah terlebih dahulu, supaya orang yang dalam pengaruh itu dia
tetap akan membantumu. Oh. Ya, saya paham. Oke. Saya tidak akan jadi membersihkan ini. Tapi bolehkah saya meminta air ini untuk saya bawa ke tempat Raja Angkara Murka? Silahkan. Mas Evi, Ya, Mister. ada wadah nggak? Wadah. Oh, ini ada sih, Mister, ini. Ya, jadi teman-teman, saya nggak jadi ini dulu ya. Gampang nanti kalau misi kita udah selesai, saya akan bersihkan ini. Jadi sementara ini Sang Dewi Suci akan berada dalam genggaman saya. Jadi saya simpan ini, nanti akan saya ini. Mas Evi, mana wadahnya Mas Evi? Ini, Mister. Oke. Itu paling, Mister. Ya nggak apa-apa Mas Evi. Ini kosong ya Mas Evi ya? Oh masih ada sedikit Mas Evi. Kamu boleh menggunakan air itu sebanyak mungkin karena air ini tidak akan pernah habis meskipun kalian ambil. Tapi ingatlah, air ini akan terus bertambah jika kalian gunakan di dunia kalian. Maksudnya bertambah itu gimana? Ketika kalian gunakan untuk mandi, air itu akan mengalir ke sungai dan sungainya akan tetap bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Oh, jadi maksud kamu kalau di dunia saya itu kan air berputar ya. Air mengalir ke sungai, ke laut, terus menguap menjadi embun, terus hujan lagi berputar gitu. Dan ini tidak berputar, melainkan ketika kita ini akan menumpuk terus gitu. Ya, betul sekali. Jadi efeknya sangat bahaya Mas Evi. Bisa membuat dunia kita tenggelam Mas Evi. Kalau kita terus mengambil gitu loh. Ya kan? Kalau di dunia kita kan kayak kita minum air, kita kencing kebuang terus lagi bolak-balik gitu kan. Tapi ini Allahu Akbar. Baik, saya akan manfaatkan air ini hanya untuk menyelamatkan Sang Dewi. Sang Ayah sangat berterima kasih. Maaf, bolehkah hamba mengetahui siapa nama engkau? Saya adalah Dewi Anjani. Sejak kapan kau ditugaskan untuk menjaga air ini? Sejak Sang Dewi lahir. Oh. Kenapa air ini harus dijaga? Saya menjaga air ini supaya tidak ada hewan dari dunia manusia yang meminum air ini. Kenapa dengan hewan yang minum air ini?
siapapun yang meminum air ini, dia akan melewati batasannya. Maksudnya gimana? Melewati batasan gimana? Biarkanlah manusia hidup dengan pemikirannya, dan hewan hidup dengan instingnya. Jangan biarkan hewan hidup dengan pikirannya. Itu akan merusak ekosistem alam kalian. Jadi, biarlah manusia saja yang berpikir, jangan sampai ada hewan yang berpikir. Itulah fungsi tugas saya untuk menjaga di sini. Adakah manusia yang pernah ke sini dan menggunakan air ini? Ada satu orang yang pernah ke sini dan meminum air ini. Dia posisi dalam keadaan sekarat. Ketika dia minum air ini langsung, waktu itu dia menjadi seorang raja. Kecerdasannya, ramalannya, dan mengetahui masa depan, dialah orang yang sangat hebat. Namun, di kala itu, dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Siapa dia? Dia dijuluki sebagai Prabu Jaya. Astagfirullahaladzim. Jadi Prabu Jayabaya itu hebat karena ini. Waduh. Jadi engkau menjaga ini dari zaman Prabu Jayabaya sampai zaman kita, Mas Evi. Astagfirullah, berabad-abad. Sebelum Jayabaya lahir pun, saya sudah ada di sini. Oh iya, Mas Evi. Ini kan dari ratusan tahun ya, ratusan ribu tahun ya, Mas Evi ya. Allah. Baik. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih ya atas informasi yang kau berikan. Saya akan berjuang menyelamatkan Sang Dewi, mengembalikan matahari ini ke dunia kalian sesungguhnya. Matahari kalian harus bersinar di luar, jangan di dalam bumi kami. Saya harap banyak yang akan membantu saya. Tenanglah, banyak yang membantu kamu, terutama Sang Ratu. Oke. Tapi kenapa Sang Ratu tidak membantu membebaskan kalian? Tidak bisa. Sang Ratu bukanlah manusia. Berbeda dengan kalian, manusialah yang harus mengakhiri ini semua. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kenapa? Minumlah air suci ini supaya kecerdasanmu meningkat.
Jika engkau berkehendak dan mengizinkan, saya akan lakukan. Terima kasih. Airnya segar banget Mas Evi. Segar sekali. Terima kasih Sang Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Om Janim, Ratu. Astagfirullah. Ratu langsung pergi Mas Evi. Kok bisa sampai sini Mas Evi? Kan jauh banget. Apa yang terjadi tiba-tiba Ratu mengantar Om Janim ke sini? Maaf, boleh saya bertanya? Teman kamu sedang terluka. Terluka? Kenapa dia terluka ya? Sang Ratu tahu kalau kamu ada di sini dan dia membawa teman kamu supaya kamu bisa mengobatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa Mas Evi. Enggak bisa. Jangan parah lagi di sini. Iya, bismillah. Om Janim. Enggak bisa Mas Evi. Apa yang terjadi dengan Om Janim sebenarnya? Kenapa dia bisa terluka Mas Evi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tidak bisa. Sebenarnya siapa yang menyerang dia? Dia telah masuk ke dunia kami karena engkaulah yang membawanya. Dia diserang oleh bangsa kami, lebih tepatnya pengikut Raja Angkara Murka. Kenapa pengikut Raja Angkara Murka bisa menyerang dia? Sangatlah mudah. Mereka bisa melihat teman kamu, namun teman kamu tidak bisa melihat mereka. Oh iya Mas Evi. Ingat gak waktu itu Om Janim nyusul kita? Oh iya Luzar, yang waktu ada sosok yang hitam itu ya? Iya, Om Janim kan gak bisa melihat kan? Iya benar Luzar. Kita yang bisa melihat. Jadi waktu itu ada yang melihat Om Janim masuk.
Makanya Om Janim kayak mungkin kewalahan karena dia diserang tapi nggak bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kalau membawa orang ke dunia ini bahaya ya Mas Evi ya. Untung cuma Om Janim ya yang kita bawa ke dunia ini ya. Kamu berikanlah air ini kepada Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga. Ini saya minta ya Om Janim ya, ini masih banyak di dalam. Cincin semua. Iya, ini memang cincin semua ya, dan kita tidak jadi ini ya Mas Evi ya, karena kita sudah dapat dari Sang Mahadewa ya Mas Evi. Jadi ini nanti dibawa pulang.